Halo, selamat datang di sesi penjelasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan sesuatu yang sangat fundamental dalam dunia hukum, yaitu asas-asas hukum dan gimana sih cara hakim melakukan penemuan hukum atau yang biasa disebut Rechtsfinding. Kita bakal bergerak dari teori yang mungkin kerasa agak abstrak sampai ke penerapannya yang benar-benar konkret di pengadilan. Nah, yang bakal menuntun kajian kita hari ini adalah materi luar biasa yang disusun oleh Bapak M. Fajrin, SH.MH. Beliau ini adalah dosen Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Dan tentunya beliau didampingi oleh Bapak Muhammad Helmi Udayana, SH, sebagai staf editor naskah. Lewat materi mereka, kita bakal telaah bareng-bareng pikiran dasar di balik peraturan dan gimana metode para hakim mencari keadilan. Oke, biar kebayang arahnya kemana, ini dia agenda pembahasan kita. Kita mulai dari jantung hukum alias asas hukum, lanjut ke pandangan para ahli, terus ngebahas dilema kekosongan hukum tertulis, masuk ke metode Rechtsfinding, lihat daftar pustaka, dan ditutup dengan satu pertanyaan reflektif buat kita semua. Yuk, langsung aja kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, jantung hukum, asas hukum. Pernah dengar pepatah klasik, ubi societas ibi ius? Artinya kurang lebih begini, di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Hukum itu kan hidup dari, oleh, dan untuk masyarakat ya. Nah, nilai-nilai sosial, moral, dan etika yang dipegang teguh sama masyarakat ini lama-lama mengkristal jadi sesuatu yang sifatnya abstrak. Kristalisasi nilai abstrak inilah yang secara fundamental kita sebut sebagai asas hukum. Semacam pedoman perilaku tak tertulis yang dipilih oleh masyarakat itu sendiri. Lanjut ke bagian kedua, pandangan para ahli hukum. Biar makin paham, mari kita pinjam kacamata para ahli. Salah satunya dari begawan hukum kita, almarhum Profesor Satjipto Raharjo. Beliau dengan sangat tegas bilang kalau asas hukum itu adalah jantungnya peraturan hukum. Ini menarik banget. Jadi, asas hukum itu adalah rasiologis, alasan utama kenapa sebuah undang-undang itu bisa lahir. Bayangin aja, tanpa jantung ini, pasal-pasal itu ya cuma sekedar deretan huruf mati yang nggak punya ruh. Terus, pandangan ini juga diperkuat sama pakar hukum Paul Scholten. Menurut beliau, asas hukum itu bukan sekedar saran yang bisa diabaikan gitu aja. Enggak. Ini adalah kebutuhan moral yang mutlak. Nilai kesusilaan kita secara otomatis nuntut asas ini buat hadir. Singkatnya, asas hukum itu tidak boleh tidak. Harus ada di dalam setiap bingkai hukum positif kita. Jadi, kalau kita simpulkan dari para ahli tadi, ada perbedaan yang sangat jelas kan? Di satu sisi, fondasi abstrak atau asas hukum ini adalah pikiran dasar yang luas banget, etis dan filosofis. Tapi di sisi lain, aturan konkret atau peraturan hukum itu adalah wujud tertulisnya yang udah spesifik. Regulasi yang tiap hari kita patuhi, atau ya kadang-kadang mungkin kita langgar dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dilema kekosongan hukum tertulis. Nah, pemahaman teori tadi bawa kita ke satu masalah yang benar-benar nyata di lapangan. Coba bayangin, gimana kalau hukum tertulisnya itu diam, nggak lengkap, kabur, atau bahkan emang belum ada aturannya sama sekali? Apakah pencarian keadilan harus otomatis berhenti? Ini dilema yang dalam banget, dan ini beneran drama sehari-hari yang dihadapi para hakim di ruang sidang saat terjadi vacuum of law atau kekosongan hukum. Jawabannya ternyata jelas banget. Kalau kita lihat mandat dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, tepatnya di pasal 10, seorang hakim itu dilarang keras menolak perkara dengan alasan hukumnya nggak ada atau kurang jelas. Nggak bisa gitu. Hakim benar-benar dipaksa oleh undang-undang buat terus mencari dan menemukan keadilan apapun kondisinya. Luar biasa kan? Bagian keempat, Rechtsfinding, metode penemuan hukum. Karena ada mandat konstitusional tadi, maka hadirlah solusi yudisial yang namanya Rechtsfinding atau penemuan hukum. Jadi waktu teks undang-undang gagal ngasih jawaban, proses inilah yang ambil alih. Di sini, hakim nggak cuma sekedar jadi corong undang-undang yang baca pasal, tapi mereka secara aktif dan intelektual ngeramu hukum buat ngejembatani teori abstrak tadi dengan konflik konkret yang lagi ada di depan mereka. Tapi tunggu, penerapannya beda-beda loh di setiap negara. Di Indonesia, kita pakai sistem civil law. Artinya, sumber utama hukum kita ya undang-undang. Baru deh kalau undang-undangnya buntu, kita beralih ke jurisprudensi dan doktrin, alias penemuan hukum tadi. Ini beda banget sama sistem common law kayak di Inggris atau Amerika. Di sana, mereka malah ngedepanin preseden dari putusan hakim terdahulu sebagai sumber utamanya. Baru habis itu merujuk ke undang-undang. Terus gimana sih cara hakim ngelakuin penemuan hukum ini? Mereka punya metode yang sangat terstruktur. Pertama, lewat interpretasi, yaitu menafsirkan tata bahasa dari teks yang kurang jelas. Kalau masih buntu, mereka pakai analogi, nerapin aturan yang udah ada buat kasus mirip yang belum ada aturannya. Dan yang terakhir, konstruksi,
atau penghalusan hukum buat nyiptain batasan baru supaya keadilannya tetap dapat. Kata pakar hukum kita, Bapak Sudikno Mertokosumo, proses ini tuh butuh yang namanya sistem Denken atau pemikiran sistemik. Jadi hakim itu kerja pakai logika induktif. Mereka analisis dulu nih peristiwa khusus yang konkret di persidangan, baru ditarik ke atas buat dicocokin sama aturan hukum yang sifatnya umum. Benar-benar butuh olah pikir intelektual tingkat tinggi ya. Biar proses penemuan hukum ini nggak melenceng dan jadi ajang kesewenang-wenangan, para hakim ini pegangan kuat sama maksim atau asas-asas hukum fundamental dalam bahasa Latin. Contohnya nih, Audi et alteram partem yang mewajibkan hakim buat selalu dengerin argumen dari kedua belah pihak secara adil. Terus ada juga prinsip soal beban pembuktian dan pelarangan pengadilan ganda untuk kasus yang sama. Ini semua mutlak buat ngejaga esensi keadilan itu sendiri. Oke, bagian kelima, daftar pustaka kajian. Tentu saja, kajian ini nggak akan solid tanpa literatur yang luar biasa. Kita harus kasih kredit khusus buat mahakarya Profesor Satjipto Raharjo, yaitu buku ilmu hukum. Buku ini tuh bener-bener jadi pondasi yang sangat dalam buat memahami gimana sistem dan asas hukum di Indonesia itu bekerja dan terus berevolusi bareng masyarakatnya. Selain itu, kerangka bedah materi kita hari ini juga disupport oleh literatur kunci dari tokoh-tokoh hebat. Ada karya Sudikno Mertokosumo, teori dari Peter Mahmud Marzuki, pedoman klasik dari Paul Scholten, dan pastinya teks dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Literatur-literatur inilah yang jadi kunci buat kita memecahkan kode dari Rechtsfinding ini. Dan akhirnya kita sampai di bagian ke-6, pertanyaan reflektif akademik. Sebagai penutup dari sesi kita, saya pengen ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir nih. Coba teman-teman renungkan. Apakah hukum ciptaan hakim melalui Rechtsfinding ini punya risiko memunculkan subjektivitas yang berbahaya? Ataukah justru ini satu-satunya jalan sejati buat wujudin keadilan sosial saat teks hukum tertulis itu udah kaku dan gagal ngerespon zaman? Di satu sisi kita butuh kepastian, tapi di sisi lain kita haus akan keadilan hakiki. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih ya udah ngikutin penjelasan mendalam ini. Teruslah kritis mencari keadilan. Dan sampai jumpa di sesi kajian akademik kita yang berikutnya.